Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah fala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yurfa' ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita keistiqomahan untuk bisa menikmati lezatnya taat, menikmati lezatnya belajar. Karena banyak orang berpikir bahwa belajar itu menyakitkan, belajar itu beban, padahal belajar itu lezat bagi mereka yang sudah merasakan faidahnya, bagi mereka yang sudah merasakan keutamaan belajar itu sendiri. Makanya kalau mungkin posisi kita sekarang masih merasakan pahitnya belajar, belum ada di titik sempurna, belum ada di titik puncak orang yang sudah mendapatkan kelezatan dari belajar. Sama seperti sholat, kalau kita belum merasakan lezatnya sholat, berarti belum khusyuk sholatnya. Sampai kita benar-benar menikmati setiap detik sholat kita, itu baru ada di titik puncak beribadah. Jadi lezatnya taat, lezatnya ibadah akan dirasakan tatkala kita sudah ada di puncak kekhusyuan ketika melakukannya. Jadi orang yang pengen cepat-cepat selesai sholat itu belum tahu lezatnya sholat panjang tuh. Termasuk juga orang yang nggak mau belajar sama sekali, nggak mau mendalami ilmu sama sekali, berarti dia belum merasakan lezatnya berilmu. Padahal berilmu itu memiliki kelezatan tersendiri di dalam kehidupan kita. Nah, orang yang sudah sampai di lezatnya ibadah, lezatnya ilmu, lezatnya taat, dia pasti akan merasakan bahagia yang cuma dia yang ngerasain, yang tidak dirasakan oleh orang lain. Jadi jangan banyak mencela orang yang punya prinsip tentang zuhudnya dia di dunia, tentang bagaimana dia itu selalu berbicara akhirat. Jangan diledek karena mereka sudah merasakan indahnya itu. Para ulama mengatakan apa? Orang yang sudah merasakan lezatnya ingin berjumpa dengan Allah, maka dia pengen cepat-cepat pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ngelihat orang kayak gitu kan aneh ya. Ini orang malah mau cepat-cepat mati gitu misalnya. Kita jangan pernah mencela orang-orang seperti mereka karena mereka itu sudah merasakan lezatnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sering digunakan juga oleh golongan kaum sufi itu. Mereka ketika sudah merasakan lezatnya ibadah katanya, bengong aja sholat ya. Udah terlalu lezat, diam aja udah sholat, itu dia bilang. Makanya orang kalau sudah martabatnya ma'rifah, dia diam aja tuh, itu udah ibadah katanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak di antara mereka itu punya keyakinan ketika mereka fana, mereka nyebutnya fana. Kita harus tahu istilah ini. Jadi ketika mereka fana, mereka itu kayak hilang gitu dari dunia ini. Kayak lagi ngelakuin ibadah dan lain-lain. Ada yang fana sampai 40 tahun, sekian tahun dalam sholatnya. Itu keyakinan mereka. Alasannya karena lezat beribadah. Padahal bukan itu. Jadi lezatnya beribadah itu dirasakan saat kita benar-benar khusyuk melakukannya. Bukan merem. Kalau merem bukan ibadah namanya. Dia bukan melaksanakan lezatnya ketaatan. Tapi kita akan lanjut pada pembahasan al-wasail al-mufidah lil hayat as-saidah. Anda dapat faidah kenapa kitab ini disebut wasail. Wasail itu perantara. Artinya yang namanya perantara ya cuma ijtihad. Ini adalah usaha dari kita untuk mendapatkan hidup bahagia. Adapun hasilnya, kehendaknya, ingat ini tetap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita sudah mengamalkan semua ini tapi belum merasakan hidup bahagia, jangan salahkan wasailnya sebab ini hanya perantara saja. Soal sampai ke tujuan itu benar murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada al-wasilatu as-salitsatu, yaitu wasilah yang ketiga. Wasilah yang pertama al-iman wal amalus saleh. Wasilah yang kedua al-ishtighal, yaitu menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai. Yang ketiga adalah faslun, kata penulis, wa min akbaril asbabil insyirahis sadr, ada kaitannya sama insyirahus sadr yang kita bahas kemarin. Wa tuma'ninatihi al-iktsaru min zikrillah, yaitu memperbanyak mengingat Allah. Anda pengen terjemahinnya memperbanyak mengingat Allah, bukan memperbanyak zikir ya. Karena kadang-kadang orang kita itu ketika disebut memperbanyak zikir, maksudnya ya subhanallah itu. Padahal yang namanya mengingat Allah bukan hanya soal kalimatut thayyibah kita.
Jadi yang namanya mengingat Allah bukan hanya posisi zikir kita itu, yang kita sebut zikiran itu. Tasbihan, tahmidan, tahlilan itu yang seterusnya. Jadi yang disebut zikir itu adalah mengingat Allah. Segala sesuatu yang bisa membuat kita ingat kepada Allah, itu perbanyak deh. Jadi al-iktsaru min zikrillah adalah perbanyak mengingat Allah. Lakukan perbuatan-perbuatan yang banyak mengingat Allah, maka itu akan menenangkan hati kita. Fa inna lidzalika ta'tsiran ajiban. Karena bisa mendatangkan dampak yang menakjubkan fin syirahis sadr, dalam kelapangan dada, wa tuma'ninatihi, dan ketenangannya, wa zawali hambihi wa ghammih, dan sangat berpengaruh untuk menghilangkan kegalauan dan kesedihan. Qala ta'ala, karena Allah SWT berfirman, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dan ketahuilah, dan hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala tatma'innu al-qulubu, maka hati menjadi tenang. Itmi'nan itu artinya tentram. Ya, artinya tentram. Enggak banyak ngeluh, enggak banyak masalah, enggak banyak keresahan, itu namanya itmi'nan, mutmain. Makanya ketika Allah panggil misalnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian radiyatan mardiyah, dalam keadaan kalian ridha dan Allah ridha. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surga. Berarti tenangnya seseorang adalah tatkala dia itu tentram, tidak lagi memiliki beban di dalam hatinya. Maka ayat ini ala bizikrillah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Sekarang Anda tanya, hanya dengan mengingat Allah di situ diterjemahkan zikiran atau seluruh bentuk ibadah yang bisa mendatangkan zikrullah, mengingat Allah SWT. Makanya ayat ini bisa ditafsirkan gini, hanya dengan membaca Al-Qur'an hati menjadi tenang. Kenapa kok jadi Qur'an? Karena Qur'an itu bentuk zikir. Nabi bilang Al-Qur'anu afdaluz zikri. Al-Qur'an adalah sebaik-baik mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi misalnya yang lainnya. Saat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut zikrullah. Itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Fali dzikrillahi asarun azimun fi husuli hadzal matlubi li khassiyatihi wa lima yarjuhu al-'abdu min thawabihi wa ajrihi. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala memiliki dampak yang sangat besar untuk meraih tujuan kita, yaitu hidup yang bahagia ini, li khassiyatihi, karena keistimewaan zikir tersebut. Keistimewaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa lima yarjuhul abdu, karena seorang hamba itu dalam mengingat Allah berharap sawabihi, itu pahalanya, wa ajrihi, dan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Salat itu disebut zikir juga. Makanya ketika Allah menyebutkan kepada Nabi Musa apa? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti salat itu zikir juga. Jadi definisi mengingat Allah itu dalam segala bentuk ibadah. Salatnya kah, dalam bentuk al-kalimatut thayyibahnya kah, atau dalam keadaan baca Al-Qur'an, itu bagian dari zikrullah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika at-tahaddutsu bi ni'amillahi adh-dhahirati wal batinah. Hal ini juga termasuk zikrullah ya. Jadi yang termasuk mengingat Allah Subhanahu wa taala at-tahadduts bi ni'amillah. Yang kita kenal dengan tahadduts bin ni'mah, yaitu mengucapkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, baik yang zahir maupun yang batin. Anda pengen sekalian bahas. Apa bedanya tahadduts bin ni'mah sama riya? Ini beda tipis ini. Tahadduts bin ni'mah itu menyampaikan nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa ada unsur apapun. Jadi kita menyampaikannya sebagai bentuk syukur, itu tahadduts bin ni'mah. Tapi kalau riya, dia menyampaikannya agar orang tahu dan dia berharap respon positif dari orang lain. Itu riya. Nah, riya di sini termasuk, kalau riya itu penglihatan, kalau sum'ah itu pendengaran, kalau ujub itu perasaan. Ada 3 jenis itu. Riya itu berarti penglihatan, ingin dilihat, ingin dinotis, ya, ingin mendapatkan atensi orang lain, itu riya. Sum'ah, kalau sum'ah itu ingin memperdengarkan sesuatu kepada orang lain. Yang berikutnya ujub, kalau ujub itu dia pengen diagungkan, agar orang itu mengagungkan dia.
Nah, kalau tahadduts bin ni'mah itu namanya kita bersyukur atas nikmat Allah. Misalnya kita gini, kita bikin status, kita ceritakan, Masya Allah, hari ini Allah baik banget. Allah datangkan saya orang yang baik, menolong saya begini-begini. Itu tahadduts bin ni'mah namanya. Tapi beda misalnya, Masya Allah, hari ini saya bisa sholat duha 12 rakaat. Itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah kasih. Itu tahadduts bin ni'mah bukan? Apa esensinya ngasih tahu sholat duha 12 rakaat? Beda ya sama yang tadi. Kalau yang tadi kita ngasih ibrah ke orang lain bahwa hari ini Allah ngasih nikmat melalui jalur itu. Jadi tipis tuh tahadduts bin ni'mah. Karena waktu itu sempat ada dai yang meliput kekayaannya, rumahnya, motor, mobilnya dipamerkan, terus dia bilang apa? Ini tahadduts bin ni'mah. Allah bilang, wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, fahadits, maka sampaikanlah. Jadi dia bilang dengan semua nikmat yang Allah kasih ini, saya sampaikan ke masyarakat supaya pada tahu. Ini beda ya. Tahadduts bin ni'mah itu bukan mensyiarkan nikmat yang kita dapatkan, tapi kita itu bersyukur menyampaikan apa yang Allah berikan kepada kita tanpa ada unsur apapun. Itu yang disebut tahadduts. Nah, ini bentuk mengingat Allah juga. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan dari Allah terus tahadduts bin ni'mah, itu bagian dari zikrullah. Lebih tenang hidup kita. Kalau dapat nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Fa inna ma'rifataha wa tahadduts biha yadfa'ullahu bihil ham wal gham. Karena tahadduts bin ni'mah itu bisa menghilangkan kegundahan dan keresahan di dalam hati kita. Wa yahussul abda 'ala syukri, dan mendorong seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah. Alladzi huwa arfa'ul maratibi wa a'laha. Yang mana syukur itu merupakan ibadah yang tinggi kedudukannya. Hatta walau kana al-'abdu fi halati faqrin aw maradin aw ghairihima min anwa'il balaya. Hamba itu kalau bersyukur meskipun dia dalam keadaan apapun, mau sakit, mau miskin, mau apa, kalau bersyukur bahagia dia. Ada orang sakit malah bersyukur dia. Alhamdulillah saya dikasih sakit. Mungkin kalau saya sehat, saya lagi bandel-bandelnya gitu. Antum pernah lihat gak yang hafizah Quran itu, yang buta? Nah, dulu sebenarnya yang buta ini udah dari zamannya Syekh Fuad Al-Kandari udah banyak yang mengatakan perkataan itu. Jadi ketika mereka buta ditanya, kalau kamu boleh meminta kepada Allah, apakah kamu akan meminta supaya bisa melihat lagi? Apa kata dia? Saya nggak mau minta untuk bisa lihat lagi. Karena kalau saya bisa melihat, pasti saya melihat dosa-dosa. Jadi bilang, kalau saya bisa melihat, pasti saya melihat dosa-dosa. Dosa saya bisa banyak dari penglihatan. Jadi saya nggak akan minta saya bisa lihat. Biarin saya nggak bisa lihat apa-apa. Lihat bagaimana orang sakit kalau dia bersyukur, dia pasti akan bahagia. Dia malah senang dengan kebutaannya. Karena dia punya satu akses khusus di mana kita tuh banyak dosa dari mata, dia nggak punya. Ada juga banyak orang yang kekurangan hidupnya tapi dia bersyukur. Dia bilang, alhamdulillah saya hidup dikasih pas-pasan. Kalau saya dikasih lebih, mungkin uang saya gunakan untuk foya-foya, untuk maksiat dan lain-lain. Atau dia bilang, alhamdulillah saya ini kerja pakai usaha, pakai keringat saya sendiri. Kalau saya punya jabatan dan lain-lain, mungkin saya akan korupsi. Itu kan bagian dari mensyukuri posisi kita sekarang. Syukuri apa yang kita dapatkan sekarang. Karena boleh jadi ketika kita diberikan apa yang bukan cocok buat kita, maka boleh jadi kita malah melampaui batas dan bisa melakukan dosa-dosa yang orang lain lakukan. Sama seperti ungkapan gini, kita ini hanya nggak diberi kesempatan, makanya nggak korupsi. Iya nggak? Ya, yang demo-demo di jalan juga kalau dia duduk di bangku itu mungkin dia melakukan kesalahan yang sama. Artinya apa? Ya udah nggak usah banyak mengeluhkan. Syukuri apa yang dia dapatkan tanpa harus mengeluhkan keadaan, marah-marah, yang demo masuk dapat kursi, kan? Di demo lagi kan begitu ya. Apa namanya perjalanan hidup itu? Mahasiswa ngedemo, lalu dia nanti menjabat jadi apa namanya anggota dewan, di demo lagi sama mahasiswa lain, begitu seterusnya. Apa yang mereka tuju sebenarnya? Padahal hidup ini harus syukur aja, nikmati aja apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, di sini disebutkan apa namanya? Fa innahu idza qabala baina ni'amillahi alaihi allati la yuhsa laha 'addun wala hisab. Apabila dia berjumpa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat Allah itu la yuhsa laha 'addun wala hisab, tidak terhitung jumlahnya. Makanya Allah mengatakan apa? Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Aku telah berikan kepada kalian apa yang kalian minta kepadaku. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menentukannya. Kalian tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innal insana la zalumun kaffar, kata Allah. Sungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim
dan makhluk yang selalu kufur sama nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita ini sibuk memikirkan nikmat yang belum ada sampai lupa sama nikmat yang sudah ada. Kita selalu mengeluhkan nikmat yang belum dikasih sehingga lupa bersyukur sama yang sudah dikasih. Bukankah kata Nabi SAW di neraka itu jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki? Kata Nabi SAW, wanita itu lebih banyak di dalam neraka daripada laki-laki. Karena di antara sifat buruknya adalah wanita itu sulit berterima kasih. Dan dia selalu melupakan kebaikan. Ini Nabi yang bilang. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa kenapa di neraka banyak perempuan? Karena perempuan itu cepat melupakan kebaikan. Dia punya hafalan yang sangat kuat untuk keburukan. Namun dia sangat lemah untuk menyimpan memori soal kebaikan. Kebaikan barusan itu bisa cepat dilupakan. Tapi keburukan masa lalu yang sudah bertahun-tahun masih nempel di kepalanya. Itulah sebabnya terkadang tidak dirasakan bahwa kebaikan seseorang itu dianggap remeh, padahal sekecil apapun itu adalah kebaikan yang Allah titipkan. Dan harus disyukuri. Jangan sampai kita itu selalu membanding-bandingkan A dengan yang lainnya. A dengan B, B dengan C, dan seterusnya, nggak ada habisnya. Nah, balil makruhu, kata penulis di sini, wa baina ma asabahu min makruhin lam yakun lil makruhi ila ni'ami nisbah. Ini harus digaris bawah ini. Lam yakun lil makruhi ilan ni'ami nisbatun. Orang beriman itu ketika sudah melihat begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalu dia diuji dengan satu ujian saja, dia akan katakan, ini ujian enggak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang Allah kasih. Ini mana perkataan penulis, lam yakun lil makruhi ilan ni'ami nisbah. Ujian itu enggak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang Allah kasih. Jadi kalau kita sudah memperbanyak mengingat Allah, tahaddus atas nikmat yang Allah berikan, ketika Allah uji dengan masalah, kita masih senang karena nikmatnya lebih banyak daripada ujiannya. Ya Allah, dikasih sakit gigi 2 hari, itu kayak nggak pernah dikasih nikmat sama Allah seumur hidup dia. Kadang-kala kita tuh dikasih sakit gigi aja 2 hari, itu marah-marahnya kayak nggak pernah Allah kasih nikmat. Marah-marah, makan nggak enak, tidur nggak enak, semua orang salah di mata dia. Itu baru sakit gigi. Padahal Allah SWT kasih dia kesehatan begitu banyak. Sakitnya bentar doang. Maka lam yakun lil makruhi ilan ni'ami nisbah. Balil makruhu wal masaibu idza ibtalallahu bihal abd wa adda fiha wazifata sabri war ridha wat taslim hanat wat'atuha wa khaffat mu'natuha. Jadi kata penulis bahwa ujian yang diberikan kepada orang-orang yang selalu mengingat Allah itu justru menghasilkan kesabaran dan bentuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanat wat'atuha, akan meringankan bebannya dan akan meringankan masalahnya. Jadi kalau kita besar syukurnya, maka akan ringan masalahnya. Lihat nanti dibahas di sini hadis dari Nabi SAW. Wa kana ta'milu al-'abdi li ajriha wa thawabiha wa ta'abudillahi bil qiyami bi wazifati sabri wa ridha yad'u al-asya' al-murrah hulwatan. Ini harus dipahami nih. Jadi kata beliau, wat ta'abbud lillahi bil qiyami bi wazifati sabri war ridha yad'ul asya' al murrah hulwatan fatunsi halawatu ajriha mararata sabriha. Bahasa simpelnya gini. Manisnya pahala membuat kita lupa pahitnya ujian. Jadi manisnya pahala sabar membuat kita lupa pahitnya sabar. Nah, ini terjemahannya seperti itu. Jadi manisnya hasil yang Allah telah janjikan membuat kita lupa akan pahitnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah tahu bayarannya, maka perjuangan itu akan terasa ringan. Kalau kita sudah tahu pahalanya, pasti ibadah itu akan kita hadapi dan akan terasa ringan kita lewati. Makanya kenapa Allah bilang wabasyiris sabirin, berbahagialah orang-orang yang sabar, itu karena ending dari orang yang sabar adalah keindahan, yaitu manisnya hasil dari orang-orang yang sabar. Anak kasih contoh kisahnya Ibrahim alaihissalam. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menanti anaknya selama 80-an tahun. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak, yaitu Ismail, kurang lebih 80-an tahun. Ketika Allah kasih, lalu Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil anak itu kembali dengan cara memerintahkan untuk menyembelihnya. Apa yang Ibrahim lakukan? Dia hanya melakukan apa yang Allah perintahkan sambil bertanya kepada anaknya. Yang menakjubkan jawabannya Ismail. Ya abati,
if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, maka engkau akan menjumpaiku sebagai orang yang sabar. Kenapa Ismail ngomong gitu? Manisnya pahala sabar sudah bikin dia lupa sakitnya akan disembelih. Ya. Jadi rumusnya adalah ketika kita sudah tahu manisnya pahala, manisnya surga, manisnya janji Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat kita tidak lagi merasakan pahitnya apa? Pahitnya ujian dari Allah SWT. Kayak obat lah misalnya. Kalau kita sudah tahu ini obat mujarab bisa menghilangkan rasa sakit kita, pahitnya tuh nggak terasa. Sebab yang kita cari sembuhnya. Nah, itu simpel. Kenapa orang memakan obat sih? Kan pahit. Karena dia tahu dari situ dia bisa mendapatkan kesembuhan yang manis. Ya, makanya sampai ada kata-kata apa? Nggak ada obat yang manis. Nggak ada obat yang manis. Semua obat pahit. Tapi orang yang sakit, yang punya motivasi ingin sembuh, tidak akan merasakan pahitnya obat. Karena itu hilang rasanya ketika dia tahu bahwa efeknya adalah sembuh. Wa min anfa'il asya fi hadzal mawdi'. Di antara perkara yang paling harus kita catat adalah isti'malu ma arsyada ilaihin nabi. Kita mengikuti apa yang telah Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini. Ini hadis pernah kita bahas sebelumnya. Kata Nabi SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi SAW, lihatlah, hendaknya kalian itu melihat orang yang di bawah kalian. Ilaman huwa asfala minkum. Jadi lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ilaman huwa fawqakum. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena dengan begitu kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Jadi kalau kita lagi ada di fase diuji oleh Allah SWT, lihat orang yang ujiannya lebih besar dari kita. Makanya Nabi bilang apa? Idza azumat musibatukum. Kalau musibah kalian itu sedang membesar, ishtaddat, sedang lagi besar ujian kalian, falyanzur ila musibati. Lihatlah musibahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihat ujian Allah kepadaku. Maka akan ringan ujian kalian. Akan terasa ringan musibah kalian, sebab musibah dan ujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar. Fa innal 'abda idza nasaba baina 'ainaihi hadzal malhadh al-jalil ra'ahu yafuqu jam'an katsiran minal khalqi fil 'afiyati wa tawabi'iha. Kalau seorang hamba itu selalu mengambil sikap seperti ini, yang melihat orang yang lebih susah, melihat orang yang lebih banyak ujiannya dan lain-lain, dia akan merasa lebih bersyukur. Ya, dia akan merasa lebih unggul. Ya, ra'ahu yafuqu jam'an, yafuq itu berarti dia seolah berasa di atas. Dia akan tahu betapa beruntungnya hidup dia. Betapa ternyata nggak ada apa-apanya ujian yang kita dapatkan. Ini yang waktu itu sering saya sampaikan bahwa kalau kita lagi banyak ujian, banyak masalah, coba jalan, lihat orang-orang sekitar, lihat bagaimana orang-orang berjuang dengan kehidupannya. Apalagi Jakarta ini nggak usah jauh-jauh, keluar rumah kita lihat. Kalau antum tinggal di komplek mewah, untuk lebih bersyukur, keluar dari komplek itu, lihat di kanan dan kiri. Lihat mereka bagaimana hidupnya, bagaimana mereka tidak punya tempat tinggal, bagaimana mereka bisa bercanda di pinggir jalan padahal belum makan. Banyak gitu. Makanya kita kadang-kadang pulang kajian seperti ini gitu. Di jalan kita lihat orang-orang bagaimana mereka berjuang. Kadang-kadang kalau macet-macetan itu yang Anda pikirkan bukan diri Anda mikir yang lain. Masya Allah, mereka rela macet-macetan ini mungkin untuk menafkahi keluarganya. Mereka rela berjuang sampai jam segini untuk ngasih makan keluarganya. Kadang-kadang misalnya ojek online tuh sampai nginep di jalan, makan dari apa yang dibagikan di jalan, dan seterusnya. Apa yang mereka lakukan itu buat istrinya. Kadang-kadang suaminya seperti ini, istrinya malah mewah-mewahan di rumah. Ini banyak terjadi. Suaminya di luar makan hasil Jumat berkah, istrinya di rumah lagi nge-grill makanan itu. Subhanallah. Ada juga yang lebih parah, suaminya lagi merantau bekerja untuk menafkahi keluarganya, istrinya di rumah pinjol mewah-mewahan. Suami yang suruh bayar pinjolnya. Dan ini fakta yang terjadi. Bagaimana rasa syukur itu membuat kita pada akhirnya melakukan beban-beban tambahan. Orang kalau nggak ingat sama nikmat yang Allah kasih, ya pasti banyak maunya dia. Maka ini rumus dari saya nih. Ini contoh rumus ini. Semakin besar syukur kita, pasti akan semakin sedikit maunya. Semakin sedikit maunya, pasti akan sedikit tekanan hidupnya. Semakin sedikit tekanan hidupnya, semakin bahagia. Lihat rumusnya. Jadi besarkan syukur, pasti akan sedikit maunya,
dan pasti akan sedikit tekanan hidupnya alias sedikit masalahnya. Berikutnya dia akan puncaknya bahagia. Sabar, kalau sabar gini, semakin besar sabarnya, maka dia akan semakin besar syukurnya. Nyambung ke atas, lanjutin deh. Jadi kalau orang sabar, prosesnya semakin besar sabarnya, dia akan semakin bersyukur. Dari syukur terus kayak tadi yang kita tarik sampai hidup bahagia. Nah ini orang kalau ingat kepada Allah SWT, beginilah proses hidup. Dibuat simpel aja, jangan dibikin pusing. Karena hidup itu hanya soal sabar dan syukur. Kita hanya ingat Allah itu pasti ngasih rezeki, tinggal kitanya mau berusaha dan sabar. Nah, di sini disebutkan apa? Fayazulu qalaquhu wa hammuhu wa ghammuhu wa yazdadu sururuhu wa ightibatuhu. Ightibat itu harap artinya. Jadi ightibat itu artinya harapan, asa. Bi ni'amillahi allati faqa fiha ghairahu mimman huwa dunahu fiha. Maka dia akan hilang rasa sedihnya ketika melihat orang lebih susah dari dia dan dia lebih termotivasi lagi. Dia punya harapan yang bertambah. Wa kullama tala ta'ammulul 'abdi bi ni'amillahi adh-dhahirati wal batinah. Selama hamba itu selalu merenungi nikmat, mengingat nikmat yang Allah berikan kepadanya, ad-diniyah wa dunyawiyah, ra'a rabbahu qad a'tahu khairan katsira. Dia akan selalu melihat bahwa Allah selalu memberikan kebaikan kepadanya. Allah telah memberikan kebaikan yang berlimpah kepadanya. Wa dafa'anhu syururan muta'addidah, dan Allah telah mencegahnya dari segala keburukan-keburukan. Wala syakka anna hadza yadfa'ul humum wal ghumum wa yujibul farah was surur. Tidak diragukan lagi cara seperti ini bisa menghilangkan kesengsaraan dan bisa mendatangkan kebahagiaan. Tadi rumus tadi catat deh. Gimana? Ditulis tadi. Ditulis rumusnya, dibuat di kamar itu yang gede. Ya. Semakin besar syukurnya, semakin sedikit maunya. Semakin sedikit maunya, semakin sedikit tekanan hidupnya. Dan semakin sedikit tekanan hidupnya, semakin besar kemungkinan untuk bahagia. Begitulah kira-kira rumus untuk mencapai kebahagiaan. Tinggal kita selalu zikrullah dalam setiap langkah. Mengingat Allah SWT dalam setiap langkah kita. Lalu masuk ke poin yang keempat. Tadi poin yang ketiga yaitu al-iktsaru min dzikrillah, memperbanyak mengingat Allah. Maksudnya memperbanyak mengingat Allah, ingat Allah itu udah baik banget sama kita. Ingat Allah SWT sudah begitu baik. Yang keempat adalah wa minal asbabil mujibati lis-sururi wa zawalil hammi wal gham, di antara sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan kesedihan adalah as-sa'yu fi izalatil asbabil jalibatil lil humum wa fi tahsilil asbabil jalibatil lis-surur, yaitu menghilangkan sebab-sebab kesedihan dan menghadirkan sebab-sebab kebahagiaan. Sama nggak terjemahan saya sama terjemahan itu? Saya nggak baca terjemahan soalnya. Menghilangkan sebab kesedihan dan menghadirkan sebab kebahagiaan. Itu yang keempat. Jadi untuk meraih kebahagiaan, kita harus menghilangkan segala sebab yang bisa membawa kita kepada kesedihan dan berusaha menghadirkan sebab-sebab kebahagiaan. Jadi kalau tahu endingnya itu bisa bikin kita stres, nggak usah coba-coba. Ini harus dipahami itu. Jadi kalau kita tahu orang bisa stres gara-gara itu, nggak usah coba-coba lah. Kadang-kadang misalnya bawa bapak itu kalau ngobrol, temanya kalau nggak bola, ya istri. Nambah istri, nambah dan selesai. Anda cuma mau bilang gini, antum satu aja sampai botak gitu. Apalagi ente tambah 2 dan 3, pitak pala ente. Anda bilang. Anda kemarin baru ngobrol sama bapak itu, dia ada yang banyak nanya-nanya tentang poligami dan lain-lain. Anda jawab gini, Pak, gak usah terlalu jauh berpikir. Kalau nggak kurban, gak usah ngomong poligami, Anda bilang. Diam langsung dia. Ente kurban enggak ngomong poligami. Ya kurban nggak mampu, ya mau meluangkan sedikit saja dari harta kita untuk berkorban saja tidak bisa, apalagi ente sok-sokan. Lama-lama ente yang dikorbanin nanti gitu. Ya. Banyak kadang-kadang orang sok-sokan mampu berbicara tentang hal-hal yang sebenarnya bisa bikin dia stres, udah diem aja gitu. Ya. Jadi jangan terlalu mencari peluang-peluang yang bisa bikin dia lebih stres dari hidupnya yang sekarang. Ya. Makanya kadang-kadang kita tidak sadar akan itu. Sama ada pertanyaan seorang istri kepada Ustadz. Ustadz, apakah nanti saya di surga, ini saya pernah ditanya juga, apakah nanti di surga istri itu bisa menjadi bidadari suaminya? Waktu itu kita pernah bahas tema ini di kajian itu. Ada yang nanya begitu, apakah istri nanti bisa menjadi bidadari bagi suaminya? Kan nanti di surga suami punya bidadari kan, dikasih bidadari gitu. Saya nggak mau Ustadz, pengennya saya yang jadi bidadarinya gitu. Apakah saya bisa menjadi bidadari buat suami saya? Ya kita jawab, yang pertama kalau masuk surga, maka bisa. Yang kedua, tolong jangan siksa suami kedua kalinya.
Di dunia sudah disiksa dengan kehadiran kamu gitu ya. Di akhirat pengen bareng lagi, kasihan suaminya. Ya. Makanya ini menyiksa suaminya 2 kali, dunia dan akhirat itu ya. Tapi dalam ini Anda cuma mengatakan bahwa ternyata kita itu suka tidak pernah melihat dampak dari sesuatu, sehingga kadang-kala yang kita lakukan justru langkah-langkah menghasilkan kesedihan. Ini yang akan dibahas di fasal yang ini, yaitu wasilah yang keempat. Kata beliau apa? Wadzalika binisyani ma madha alaihi minal makarih allati la yumkinuhu raddaha. Yaitu dengan cara move on, melupakan segala kegagalan yang tidak bisa lagi kita ulang. Wa ma'rifatihi salah nih harokatnya. Wa ma'rifatuhu anna ishtighala fikrihi fiha min babil abasi wal muhal. Dan yakini bahwasanya mengenang sesuatu di masa lalu merupakan perkara yang tidak berguna atau sia-sia. Atau menyesali sesuatu yang telah lalu itu adalah perkara yang wa anna dzalika humkun wa junun. Itu perkara yang bodoh dan perkara yang gila. Orang bisa gila kalau misalnya cuma tenggelam dengan masa lalunya. Jadi orang kalau selalu tenggelam dengan masa lalu, dia akan gila. Dan dia akan menjadi orang yang bodoh sebab show must go on kan gitu. Ya, life must go on. Kita harus tetap melangsungkan kehidupan. Tidak boleh berhenti hanya gara-gara kehilangan satu atau 2 hal di dalam hidup kita. Humkun itu artinya bodoh. Kalau bahasa Arab humkun itu jadi kalimatnya ahmak biasa disebutkan, itu artinya idiot. Jadi ahmak itu artinya idiot. Kalau ngatain orang gitu. Jadi kata kasarnya mereka ini. Ini kalau dikasih tahu kata kasar jadi pakai. Kadang-kadang saya jadi nyesel nerjemahinnya gitu. Jadi ahmak itu kayak ngatain orang bodoh gitu. Kalau orang marah misalnya bilang goblok dan seterusnya, maka ahmak itu terjemahannya. Ya. Terus junun majnun, gila dia. Jadi orang yang selalu tenggelam dengan masa lalunya, dia akan menjadi orang yang bodoh dan gila. Fa yujahidu qalbahu anit tafakkur fiha. Maka dia harus melawan dari hanya sekedar berpikir tentang sesuatu yang telah dia gagal. Kan banyak orang tuh jadi nggak lanjut hidup hanya gara-gara dia gagal move on dari masa lalunya. Wa kadzalika yujahidu qalbahu an qalaqihi lima yastaqbiluh. Dia juga harus berjuang dengan hatinya agar bisa menghilangkan kesedihannya dan memperbaikinya di masa yang akan datang. Mimma yatawahamuhu min faqrin aw khaufin aw ghairihi minal makarihi allati yatakhayyaluha fi mustaqbali hayatihi. Berikut juga harus berjuang menghilangkan khayalan-khayalan tentang kekhawatiran di masa depan. Ini juga nasihat agar kita tidak overthinking terhadap masa depan. Sebab masa depan bukan milik kita. Faya'lamu annal umural mustaqbalatun majhul. Lihat, barusan Anda bilang. Dan dia harus tahu bahwasanya seluruh perkara masa depan adalah perkara yang majhul. Majhul itu rahasia dan masih tidak diketahui. Ma yaqa'u fiha min khairin wa syarrin wa amalin wa alam. Baik yang kita khawatirkan itu kebaikan, keburukan, rasa sakit atau harapan, itu semua belum pasti. Wa annaha biyadil azizil hakim. Karena semua itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Laisa biyadi al-ibadi minha syai'un illa as-sa'i fi tahsili khairatiha wa daf'i madarratiha. Bukan di tangan seorang hamba. Hamba itu cuma bisa berusaha. Adapun hasil tetap di tangan Allah. Wa ya'lamul 'abdu annahu idza sarafa fikrahu an qalaqihi min ajli mustaqbali amrihi wattakala 'ala rabbih fi islahihi watma'anna ilaihi bidzalik idza fa'ala dzalika itma'anna qalbuhu wa saluhat harusnya gitu. Wa salahat ahwaluhu wa zala anhu hammuhu wa qalaquhu. Jadi kalau seorang hamba itu yakin bahwa masa depan itu adalah keputusan Allah dan dia hanya bisa berusaha semampu dia, maka dia akan bahagia hidupnya. Enggak banyak terlalu tinggi ekspektasi. Ya, jadi orang-orang yang tahu bahwasanya hasil itu milik Allah dan masa depan itu rahasia Allah, dia tidak akan banyak berekspektasi. Mas, ini Ana mau tanya nih, mukmin itu harus visioner atau tidak? Seorang mukmin itu harus visioner atau tidak? Visioner itu dalam jangka waktu yang dekat. Mukmin itu harus visioner dalam jangka waktu yang dekat. Adapun yang panjang, dia usahakan dari waktu yang dekat, bukan mikirin yang nanti. Jadi maksudnya misalnya kalau kita pengen ngomongin soal akhirat, itu kan nanti. Nanti menurut kita, tapi sebenarnya akhirat itu besok menurut takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau misalnya kita bilang akhirat masih lama, tahu dari mana? Habis itu mati kan akhirat berarti. Berarti akhirat itu bukan masa depan. Akhirat itu dekat. Karena kematian kita itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Makanya kita ini
Kalau sebagai mukmin pakai rumus ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya memperhatikan apa yang akan dia persembahkan untuk hari esok. Para ulama tafsir menyebutkan hari esok maksudnya hari kiamat. Dan kiamatnya seseorang adalah kematiannya. Berarti ayat ini menjelaskan hendaknya seorang mukmin mempersiapkan kematiannya. Bukan mempersiapkan hari esok, diterjemahkan apa? Mukmin itu harus visioner, mempersiapkan masa depannya. Itu milik Allah. Allah bilang apa? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, tuh ayat terakhir surat Luqman. Seorang hamba itu enggak pernah tahu besok itu dia dapat apa, menghasilkan apa, dan dia juga enggak tahu bakal mati di bumi yang mana. Berarti kan ini jangan sok-sokan punya banyak planning hidup padahal dia tidak tahu bagaimana masa yang akan datang. Dulu anak pas SMP itu diajarin nulis life planning. Coba antum tulis usia dari sekarang sampai usia 30 tahun katanya. Anda nulis aja itu, nulis segala macam. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir ngapain gitu. Ternyata pas dicek-cek lagi apa yang Anda jalankan sekarang tidak sesuai dengan apa yang Anda tulis juga. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya dan catatan kita tidak akan sejalan dengan catatan Allah. Kalau kita tidak berada di track tersebut. Kan kalau pemikiran barat mereka mengatakan apa? Tulis segala keinginan kalian. Maka kalian akan mencapai itu satu persatu. Dulu sering ada motivasi. Ada yang nulis 100 plan hidupnya. Satu-satu dicoret sampai semuanya terkabul. Itu kalau terkabul, kalau tidak maka stres dia. Siapa suruh berekspektasi gitu. Makanya ada bucket list. Ada juga negara-negara yang pengen ditulis sama dia. Buat apa? Kalau memang Allah tidak takdirkan ke sana, enggak bakalan ke sana. Maka janganlah bikin masalah gitu loh. Jangan bikin kita stres hanya dengan gara-gara ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Nah di sini disebutkan apa? Mubin anfa ma yakunu fi mulahadati mustaqbalil umur, di antara perkara yang bermanfaat dalam masalah ini adalah isti'malu hadzal du'a alladzi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi. Coba baca doa ini karena doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkaitan soal menghilangkan sebab-sebab kesedihan. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri, atau kalau kita kenalnya pakai jamak, Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Kalau kita pakai jamak. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang mana itu menjadi pondasi dalam hidupku. Ya Allah, perbaikilah agamaku karena itu menjadi pondasi dalam hidupku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Kalau jamak berarti wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah duniaku, urusan-urusan duniaku yang mana itu menjadi sumber kehidupanku. Ma'ashi artinya kehidupanku, mata pencaharian, mata kehidupan kita. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Kalau jamak, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah urusan akhiratku yang mana itu menjadi tempat kepulanganku, tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan dunia ini sebagai tambahan kebaikan untukku dan jadikanlah mati sebagai istirahatku dari segala keburukan. Lihat doanya Nabi SAW, indah sekali. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku karena ini pondasi hidupku. Ya Allah, perbaikilah urusan duniaku karena ini pencaharianku, kehidupanku, sumber kehidupanku. Ya Allah, perbaikilah soal urusan akhiratku karena itu tempat kembaliku. Ya Allah, jadikanlah hidupku itu tambahan kebaikan dan jadikanlah matiku istirahat dari segala keburukan. Indah. Ya, ini baru rest in peace. Mati dengan tenang, istirahat dengan tenang. Menjadikan kematian itu sebagai tempat istirahat dari segala keburukan. Makanya doa meminta fitnah dari saat hidup dan mati. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini doa, ya Allah, tolong jangan berikan saya fitnah masa hidup dan masa mati. Biarin saya kena fitnah, diuji di dunia, tapi pas mati jangan. Jadi biarkan saya itu mati dikenang dengan kebaikannya dan tidak ada lagi masalah di dalam kehidupan kita kalau kita sudah mati. Wakadzalika qauluhu, sebagaimana doa yang diajarkan Nabi juga, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ini doa zikir pagi petang kita.
Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ana kalau baca ini tuh kayak ya Allah, Nabi aja baca doa ini gitu. Kenapa saya nggak baca gitu? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah Subhanahu wa taala, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolonganmu. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusan hidupku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan biarkan aku bersandar pada diriku yang lemah ini meskipun sekejap mata. Ini doa yang sangat indah yang Nabi SAW ajarkan. Lihat, dengan doa-doa ini maka kita akan lebih bahagia sebab Nabi udah ajarkan kita tentang doa-doa tersebut. Fa idza lahijal abdu bihadza du'a alladhi fihi salahu mustaqbalihi ad-dini wad dunyawi biqalbin hadiratin wa niyyatin shadiqah ma'a ijtihadihi fima yuhaqqiqu dzalik haqqaqa Allahu lahu ma da'ahu wa rajahu wa amila lahu wa anqalaba hammuhu farahan wa surura. Kata beliau, kalau kita pahami doa-doa tersebut, lalu kita baca doa-doanya, sekaligus kita ikuti dengan usaha untuk meraihnya, maka segala kesedihan akan berganti dengan kebahagiaan sesuai dengan apa yang kita doakan. Indah sekali untayan doa itu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ana bahkan baru paham tentang doa ini. Allahumma Allahumma amitni miskina, itu yang jadi perdebatan para ulama hadis. Ya Allah, hidupkan aku dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'a zumratil masakin, kata Nabi SAW, dan kumpulkanlah aku bersama kelompok orang-orang miskin. Nabi berdoa seperti itu, padahal Nabi SAW hidup sebenarnya bukan dalam keadaan miskin. Nabi memang di beberapa keadaan itu tidak ada makanan untuk dimakan, tidak, dapurnya tidak ngebul berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi itu bukan miskin, karena Nabi SAW telah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Nabi punya harta tapi diinfakkan di jalan Allah. Jadi Nabi itu tidak ingin berlebihan di dalam hidupnya. Lalu apa makna doa ini? Ya Allah, jadikanlah aku itu selalu merasa miskin, selalu merasa rendah. Jadikanlah aku ini selalu tidak merasa memiliki. Jadikan aku menjadi orang-orang yang selalu butuh kepadamu, kan gitu. Dan matikanlah aku dalam keadaan itu, kumpulkan aku bersama orang-orang yang begitu. Itu doa Nabi SAW. Mana miskin, kata para ulama, tawadhu, kerendahan hati Nabi SAW. Jadi bukan hanya ini doa nggak mungkin kita baca katanya. Nabi aja minta miskin, bukan miskin hidup maksudnya. Maksudnya Nabi SAW itu minta agar hidupnya itu tidak dibuat tamak. Nabi ingin selalu berada di golongan orang-orang yang selalu butuh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita. Semoga dengan ini hidup kita bisa lebih ringan lagi masalahnya dan segala beban-beban itu hilang dan berganti menjadi kebahagiaan yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ini doa yang tadi bisa dihafalkan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ini doa yang sangat indah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan bisa menjadi pedoman kita tatkala kita sedang merasakan beratnya ujian hidup. Doa ini menjadi solusi terhadap kesedihan-kesedihan kita dan bisa berganti menjadi kebahagiaan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga masuk pada wasilah yang keempat bisa kita praktekkan sedikit demi sedikit dan memperbaiki hidup kita yang banyak mengeluh ini dengan rumus-rumus yang tadi kita sebutkan agar setidaknya syukur mengarahkan kita pada kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.